Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mengejutkan datang dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, salah satunya dari peneliti abal-abal yakni Roy Suryo, yang dimana ternyata dia diam-diam pernah mendatangi dan sowan kepada Pak SBY untuk berbicara mengenai ijazah palsu Pak Jokowi, serta memberikan sebuah buku Jokowi White Paper kepada Pak SBY. Kira-kira respon Pak SBY seperti apa ya? Dan apakah isu yang kemarin sempat mencuat itu benar adanya? Karena kan ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Siapa orang besar di balik Roy Suryo CS yang pernah dihembuskan oleh Pak Jokowi? Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri KTT ASEAN di Malaysia, ada satu momen yang sangat-sangat disayangkan, di mana ketika pemanggilan Presiden Prabowo, MC-nya salah sebut, teman-teman. Malah memanggil nama Pak Jokowi. Waduh. Apakah mereka belum move on dari pemerintahan Pak Jokowi? Ini kan sangat disayangkan. Nah, terakhir, kita akan melihat seperti apa Hotman Paris lagi-lagi memperingatkan Pak SBY mengenai jejak rekam dari Roy Suryo yang pernah terjerat kasus panci, ember bocor, dan juga ya pokoknya mengenai rumah dinas Kemenpora lah, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai videonya, saya punya tayangan juga di mana Ibu Diana Murni ternyata ingin menantang Tifa untuk naik ring tinju, teman-teman. Waduh, ini makin menarik saja ini. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi artinya Pak SBY itu ketika dia mendukung Pak Jokowi itu beliau terperdaya juga ya? Iya. Dan beliau tuh sebenarnya netral kok, dua-dua. Makanya beliau kan mengatakan waktu itu, kami pun waktu itu ketika saya masih ada di partai itu ya, saya sudah 5 tahun di partai itu pun diminta untuk bersikap netral. Netral itu artinya tidak memilih Pak Prabowo, tidak memilih mau memilih Pak Prabowo boleh, mau memilih Jokowi boleh. Iya. Nah, Pak Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Udah terima ya Pak? Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Satu lagi di tengah isu Jokowi, ijazah Jokowi palsu ini polemiknya, sikap SBY sekarang gimana tuh? Ya, beliau wait and see ya. Beliau masih tetap kritis. Beliau juga kemarin ketika ada beberapa hal yang harus beliau melakukan posting Twitter X ya, beliau juga melakukan postingnya. Pak SBY masih tetap sama seperti SBY yang saya kenal, dan beliau malah justru bagus ya, tidak pernah cawe-cawe. Beliau meneruskan hobinya yang kemudian itu justru bermanfaat bagi masyarakat. Saya 2 kali ikut acara beliau. Yang pertama ketika ada pembacaan puisi karya-karya dari beliau, yang kedua itu di JKS ya, yang kedua ketika beliau bersama dengan teman-teman seniman ya, waktu itu mengadakan pameran lukisan teman-temannya dan beliau sendiri itu di di daerah tengah kota. Jadi itulah harusnya kalau seorang udah lengser itu ya sudahlah gitu. Jadi seperti beliau itu ya nggak usah cawe-cawe, apalagi ikut konsultasi ya. Dan kalau dikatakan, oh ini sekaligus ya, ada termul yang mengatakan ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Bu Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti, Surya Paloh juga dinasti. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia. Kalau mau dia dinastikan di PSI, di partai gajah, partai yang gak punya ijazah itu terserah dia. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang gak boleh. Inilah ya orang yang gak ngerti soal dinastian, katanya dinasti di partai boleh. Ya gak jalan dong demokrasi di partai itu kalau begitu.
Gimana caranya kalau di partai aja nggak ada demokrasi? Gimana mereka mau masuk ke sistem jadi anggota dewan, jadi pejabat? Aduh, emang ngawur orang ini. Terus dibilang Pak Jokowi itu dinasti negara. Dinasti apaan? Pak Jokowi tidak pernah menunjuk anaknya, saudaranya untuk jadi menteri, untuk jadi wakil menteri, untuk menjadi pejabat. Gibran itu dipilih rakyat dan Prof. Mahfud MD, pakar hukum tata negara juga, beliau mantan ketua MK, sudah mengatakan dinamata najwa kalau nggak salah. Kalau di negara demokrasi itu nggak ada namanya dinasti politik, tidak dikenal namanya dinasti politik. Nah inilah orang-orang yang berusaha untuk menyerang Pak Jokowi menggunakan dinasti lah, apalah. Bobi Nasution juga dipilih rakyat ikut kontestasi pemilu. Kalau memang anak-anak presiden nggak boleh ikut kontestasi, ya udah anak presiden nggak usah ada yang ingin jadi pejabat gitu ya kan, nggak usah kalau mendingan begitu. Ini konyol orang-orang ini. Lagian ya Mas Gibran itu dipilih dan diminta oleh Pak Prabowo. Tidak pernah Pak Jokowi itu menyodor-nyodorkan anaknya untuk menjadi wapres. Ini yang perlu kalian tahu nih. Gerombolan Roy Suryo ini emang aduh. Ya, kalau Anda tanya kenapa tidak pada saat menjabat? Saat menjabat dikritik aja sekarang ada Gibran Raka Buming Raka. Itu wakil presiden sekarang. Itu perkenalkan nama saya B.J. Habibie Hasta dari Fakultas Hukum Untar. Salam presiden Untar ya. Saya mau bertanya ke Pak Roy. Ya, singkat saja mungkin dari saya, mengapa klaim ini muncul setelah masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu selesai? Apa yang memicu investigasi ini lagi muncul setelah statement dari UGM itu secara resmi dari rektoratnya udah menyampaikan bahwasannya itu asli. Dan terus juga saya ingin menanyakan juga statement yang 99,9% itu bahwasannya itu palsu, yang Pak Roy yakini bahwasannya itu benar. Apa atau pihak mana yang paling bertanggung jawab atas pengkambing hitaman konstitusi yang terjadi dalam sejarah Indonesia? Thank you Habibie. Terima kasih. Cerdas. Langsung ya. Ya. Kalau Anda tanya kenapa tidak pada saat menjabat? Saat menjabat dikritik aja sekarang ada Gibran Raka Buming Raka. Itu wakil presiden sekarang. Itu dia menggugat dia tidak lulus SMA. Kok ada ke Gibran? Coba kalian perhatikan. Si Roy Panci manusia pukul ini. Yang mulutnya ini ya, kalau saya boleh katakan ya seperti asu di belakang rumah saya ini. Waduh. Dan otaknya itu benar-benar ya, saya yakin 1000% otaknya dia ini udah miring. Otak udah miring. Yang ditanyakan sama mahasiswa itu adalah tentang ijazah Pak Jokowi yang mereka ributkan, ya. Dan dia bilang, dari mana? Ya. Datanya dia mengatakan itu 99% palsu gitu. Tapi itu tidak dijawab sama dia. Betul. Kalau yang dia jawab, kalau Anda mempertanyakan kenapa tidak saat menjabat, sekarang yang saat menjabat saja ada yang coba, di mana coba? Ya, kan udah di luar konteks jawaban dia itu. Jadi inilah ya manusia paling tolol, paling goblok menurut saya. Tapi pendukungnya lebih goblok lagi. Betul. Halo Bapak SBY. Bapak SBY nonton TV nggak? Katanya ada juga anak buah bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang yang belum dikembalikan ke negara. Sendok, kartu kali, kok nggak tahu sih diduga. Tapi ini kan menyangkut nama baik Bapak SBY. Tolong diusut bener nggak, ya? Masa kita tiap hari lihat kalian politisi di televisi bukan main idealnya. Tapi kok yang gini-gini kok bisa raih katanya? Ya. Bocor ya kan. Kenapa sepede itu Ibu mau berdebat sama mereka? Kok nggak dijambak-jambak gitu waktu ketemu rambutnya? Sebenarnya bukan. Sebenarnya saya kemarin itu kepengen mau katakan ke Aiman gini. Aiman, ya ketika saya melihat Roy terlalu ngotot itu, Aiman bagaimana kalau panggung ini dirubah jadi ring tinju? Ring tinju. Kepengen saya bilang Arman seperti itu. Iya. Tapi belum bilang waktu itu ya? Belum bilang. Kan gak enak saya waktu itu memang kepengen bilang tapi nanti kan suatu karena saya perdana. Nanti ibu ini kok gimana? Tetapi saya bilang ya kalau menghadapi Roy dengan Tifa itu jangan kita memakai argumen-argumen atau jangan kita memakai narasi-narasi yang aktual, jangan. Kita harus pura-pura gila. Bila perlu kita gila benar kalau ketemu orang itu. Waduh. Memang sih teman-teman ya.
kalau ngobrol, kalau debat sama Roy Suryo itu ya mending nggak usah ngomongin soal ilmu substansi, nggak usah. Pokoknya kata-katain aja terus. Emang orang ini nggak jelas loh. Karena kalau kita mengungkapkan fakta, pasti dipotong-potong sama dia, pasti disela-sela sama dia, pasti dia ngerocos, ya kan? Biar masyarakat tidak fokus mendengarkan omongan kita. Itu trik-trik mereka. Jadi ya bener kata Bunda Diana tadi, pura-pura gila aja udah, atau jadi gila sekalian ya kan? Biar setara sama dia. Tapi yang juga yang kita mesti kritisi adalah soal ganti pemain itu juga tuh. Para pemain-pemain lama yang sekarang lagi kena, itu apakah benar keseluruhannya akan dibereskan, ini skeptisisme ya, atau sebenarnya akan digantikan oleh kelompok-kelompok lain? Iya, memang ganti pemain. Ganti pemain? Ganti pemain itu betul. Ganti pemain. Ganti ke siapa? Pemainnya adalah BUMN. Oh, BUMN yang pegang. Oke, jadi semua dipegang oleh BUMN ya? Sawit paling besar. Iya, jadi sekarang perusahaan sawit paling besar itu namanya Agrinas Palma. BUMN. Agrinas Palma. Jadi, iya, Agrinas Palma. Jadi sawit-sawit ilegal itu disita, ya dikembalikan kepada negara, dikelola oleh BUMN namanya Agrinas Palma. Agrinas Palma. Dan nanti hasilnya itu pendapatannya itu digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Jadi betul itu ganti pemain. Ganti pemain. Momen salah sebut nama Presiden Prabowo jadi Joko Widodo saat KTT ASEAN. Waduh, belum move on kah? Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, diplomatic presence for the growing and enduring partnership that will strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, sekelas KTT ASEAN, now salah as the sebut world's nama third presiden. largest democracy and a founding Belum member move on kah? of ASEAN, Indonesia continues to be a Wow. central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Indonesia has consistently played a pivotal role in shaping the strategic direction of the region, remains a cornerstone of ASEAN's centrality, unity, and international engagement. Waduh, ini gimana ini? Championing as ASEAN's Salah collective sebut voice loh. on the global stage, advocated for regional resilience, and reinforced the importance Tapi kayaknya tadi of langsung inclusive diklarifikasi tadi waktu development. salaman ya. President Joko Widodo. Masih salah Suka lagi atau tadi. tidak suka, selama 10 tahun memimpin, Jokowi telah membangun fondasi dan peradaban baru melalui pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, dari desa, dari perbatasan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang kalian sebut Pelangap Longo itulah yang berhasil membangun 366.000 kilometer jalan desa. Yang kalian ejek Mulyono itulah yang berhasil membangun 1,9 juta meter jembatan desa. Yang kalian sebut nggak tahu apa-apa itulah yang berhasil membangun 2.700 kilometer jalan tol baru. Yang kalian hina Ndeso itulah yang berhasil membangun 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru. Yang kalian sebut Dungu itulah yang berhasil membangun 43 bendungan. Yang kalian sebut Jokodok itulah yang berhasil membangun 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Yang kalian fitnah keturunan PKI itulah yang mencatat sejarah pembangunan ibu kota Nusantara. Yang kalian sebut Antek asing itulah yang merebut kembali Freeport, Blok Rokan, dan Newmont dari penguasaan asing. Yang kalian hina-hina itulah yang berhasil membawa MotoGP ke Mandalika. Yang kalian caci maki itulah yang mewujudkan MRT, LRT, dan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Jokowi bukanlah presiden yang sempurna, karena memang tidak ada presiden yang sempurna. Tidak ada presiden yang mampu memenuhi semua keinginan dan harapan rakyatnya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Jokowi telah membangun fondasi baru bagi masa depan bangsa ini. Pembangunan yang bukan lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pembangunan yang menghadirkan keadilan, pemerataan, dan martabat di seluruh negeri. Dari semua fakta itu, apa kalian masih mau percaya sama opini sesat dari orang-orang yang merasa dirinya paling pintar? Padahal faktanya mereka tidak memberikan kontribusi apapun untuk negeri ini. Apa yang bisa mereka lakukan selain hanya bisa membuat keributan, memfitnah, dan menyebarkan kebencian kepada Jokowi? Di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton sudah menggunung. Kalau terjadi
hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Sekarang, dan antara proyek dia antara yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 pembersihan limbah sampah. Ini inovasi luar biasa dari kota-kota besar, alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Keren banget. Kita akan segera mulai 34 karena ini sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang sampahnya sudah menggunung, terutama untuk DKI, Bantar Gebang, untuk Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini kalau jadi ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Kalau tidak salah, luar biasa ini. Di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan, insya Allah. Dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota. Wah, ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan. Kita berharap pariwisata naik. Kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau nggak turis datang ke tempat yang kotor. Betul. Jadi ini strategis. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Inovasi yang sangat luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Danantara mau membangun pabrik pengolahan limbah sampah, limbah plastik yang nanti akan menjadi energi listrik. Waduh, ini semoga segera tercapai, semoga segera terwujud, karena ini bisa menjadi solusi bagi bangsa kita yang sudah menumpuk puluhan ton sampahnya, teman-teman. Ini sangat luar biasa. Kita dukung terus Presiden Prabowo, kita kawal terus pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta dengan program-program yang sangat luar biasa. Program kerakyatan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Wah, ini luar biasa sih. Dan tadi kita bisa dengarkan prestasi-prestasi dari Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga tidak kalah hebatnya. Dan Pak Jokowi sudah membangun pondasi peradaban kita selama 10 tahun yang sangat luar biasa. Dan ya, ini tidak bisa dibantah oleh para gerombolan pembenci, teman-teman, yang hanya bisa mengkritik, bikin ribut, bikin berisik, bikin gaduh, adu domba, memecah belah bangsa tanpa memikirkan masa depan bangsa ini. Ya, mereka kerjanya memang mungkin dibayar untuk bikin ribut gitu ya kan. Dan gimana menurut kalian tadi? Roy Suryo yang ternyata diam-diam pernah mendatangi Pak SBY, ngobrol tentang ijazah, ngobrol tentang Jokowi White Paper, sampai memberikan bukunya. Ya, ini sebuah fakta yang tidak bisa dibantah lagi oleh Roy Suryo, bahwa ya isu yang kemarin itu memang ada garis merahnya juga kali ya. Tapi gimana menurut kalian, teman-teman? Ini agak mencurigakan gak sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo? Tapi ya gimana lagi, teman-teman, namanya juga Roy Suryo ya kan. Dan tadi Bu Diana sampai mau menantang di ring tinju loh, sampai mengubah panggung Aiman jadi ring tinju, saking keselnya mungkin, saking gedeknya mungkin menghadapi gerombolan pembenci ini, menghadapi kelompok-kelompok Roy Suryo. Tapi ya jangankan Bu Diana, saya pun yang setiap hari membuat video tentang Roy Suryo kesel juga, teman-teman, gedek juga, udah males juga. Tapi mau gimana kalau kita tidak menghalau, menghajar narasi-narasi sesat mereka, ya mereka akan berdansa setiap hari. Mereka bisa bebas menyebarkan propagandanya. Makanya itulah gunanya kita harus melawan mereka. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.